Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah sistem operasi, yaitu Security and Protection, atau dalam bahasa Indonesia keamanan dan juga proteksi. Langsung saja, pengertian dari security dan juga protection. Security atau dalam bahasa Indonesia itu adalah keamanan. Nah, ini adalah upaya untuk memastikan bahwa sumber daya komputer seperti data, file, dan lain-lain itu tidak digunakan, diakses, dan juga dimodifikasi oleh pihak yang tidak memiliki izin. Nah, aspek ini yang aspek yang mencakup keamanan ini itu adalah seperti teknis, manajerial, dan juga hingga legal untuk melindungi data dan juga sistem. Nah, di sini juga ada keamanan, jenis-jenis keamanannya. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah keamanan eksternal, dan di sini itu adalah perlindungan terhadap ancaman yang berasal dari luar sistem, seperti peretasan, phishing, ataupun seperti banjir. Maksudnya itu yang bisa merusak yang data-data atau sumber daya komputer yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua adalah keamanan interface pemakai. Dan di sini keamanannya itu berfokus bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sistem. Nah, jadi sistem itu harus memastikan para pengguna yang benar-benar berhak memiliki mengakses fitur tertentu. Nah, contohnya itu seperti memakai password, PIN, ataupun biometrik. Nah, yang terakhir itu ada keamanan internal. Keamanan internal ini melindungi sistem dari penyalahgunaan yang ada di dalam. Misalnya itu pembatasan hak akses antar pengguna, manajemen izin, dan juga pengawasan aktivitas. Nah, ini itu penting agar data yang sensitif itu tidak bisa diakses sembarangan meskipun oleh orang dalam. Nah, yang selanjutnya ada protection. Nah, protection ini lebih berfokus ke mekanismenya yang ada di dalam sistem komputer. Nah, ini itu untuk membatasi akses dan juga menjaga informasi dari penyalahgunaan. Contoh protectionnya itu ya seperti kontrol akses, kemudian permission, dan juga autentikasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuannya. Nah, tujuan di sini itu, tujuan adanya security and protection ini, yang pertama adalah integritas data, yaitu memastikan bahwa data itu tidak dapat diubah oleh pengguna yang tidak memiliki otorisasi. Nah, yang kedua ada kerahasiaan data, yaitu menjaga agar data yang tersimpan itu tidak bisa dibaca oleh pihak lain yang tidak memiliki izin atau tidak berhak. Yang terakhir ada ketersediaan akses ke sistem, yaitu memastikan sistem dapat digunakan kapanpun pengguna itu dibutuhkan dan tidak terganggu oleh serangan seperti DOS. Nah, di sini hampir sama security dan protection, tapi perbedaannya itu security itu seperti besarnya gitu, paling besar untuk melindungi
sistem dari ancaman. Sedangkan yang protection itu lebih ke mekanismenya, mekanisme teknis untuk mengatur siapa aja yang boleh mengakses sumber daya komputer tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ancaman. Nah, di ancaman ini ada 4. Yang pertama yaitu interception. Data dirusak atau dihapus. Jadi data atau informasi dalam sistem itu ketika dirusak, dihapus atau dibuat tidak dapat diakses. Akibatnya ketika data dibutuhkan, dia tidak dapat ditemukan. Yang kedua adalah interception. Menyadap data, informasi disadap oleh pihak yang tidak berhak. Terus penyerang mendapatkan akses ke komputer atau jaringan tempat data disimpan. Yang ketiga, modification. Mengubah data yang dikirim. Penyerang mengubah isi data saat informasi sedang dikirim. Data jadi tidak asli dan tidak akurat. Dan yang terakhir adalah fabrication. Memasukkan data seolah-olah berasal dari pihak tertentu. Jadi pelaku membuat informasi palsu seolah-olah berasal dari sumber resmi dan penerima mengira data tersebut itu valid. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme security dan protection. Security sendiri adalah untuk melindungi sistem dari ancaman luar seperti hacker, malware, atau serangan jaringan yang lain. Dan protection sendiri dapat diartikan sebagai mengatur akses antar proses di dalam sistem. Mekanisme security ada empat bagian. Yang pertama, authentication, yaitu proses memastikan user yang masuk itu benar. Contohnya password, fingerprint, OTP, sandi. Terus yang kedua ada authorization. Authorization ini adalah mekanisme yang menentukan apa saja yang boleh dilakukan oleh user. Yang ketiga ada encryption atau enkripsi, yaitu mekanisme yang mengubah data menjadi bentuk transkripsi untuk menjaga kerahasiaan. Yang pertama symmetric encryption, yang kedua asymmetric encryption, contohnya HTTPS dan encrypt file. Dan yang keempat ada auditing. Nah, auditing ini mekanisme yang bertugas untuk melakukan pencatatan aktivitas untuk mendeteksi pelanggaran keamanan. Selanjutnya ada mekanisme protection atau mekanisme proteksi. Mekanisme proteksi ini ada 6 macam. Yang pertama, akses kontrol. Akses kontrol adalah mekanisme yang mengatur hak akses pada sistem tersebut. Nah, akses kontrol ini dapat berubah ACL atau access control list, yang dimana tiap objek mempunyai daftar hak untuk akses. Yang kedua, capability list, yaitu setiap user mempunyai hak terhadap objek. Nah, mekanisme yang kedua ada memory protection. Memory protection ini bertugas untuk menjaga proses saling mengambil memori. Contohnya virtual memory dan packing. Yang ketiga ada CPU atau process protection, yang dimana mekanisme ini untuk memastikan CPU tidak dikuasai oleh satu proses saja dan menjaga instruksi berbahaya tetap terbatas. Yang keempat ada file protection. Nah, mekanisme ini yang bertugas untuk mengatur hak akses terhadap file. Yang kelima ada I/O protection. Nah, mekanisme ini bertugas untuk seperti hanya sistem operasi kernel yang boleh langsung mengakses hardware. Jadi bukan sembarang program yang dapat mengakses dalam mekanisme I/O protection. Dan yang terakhir ada protection domain. Protection domain adalah mekanisme yang setiap proses mempunyai ruang kekuasaan sendiri. Bisa
bisa disebut file yang boleh dibuka, device apa yang boleh dipakai, dan memori apa yang boleh diakses. Kemudian slide selanjutnya yaitu contoh. Nah, di contoh itu ada 3, yaitu pertama Windows melindungi seluruh isi drive dengan ekspresi enkripsi AES. Yang kedua, memblokir koneksi mencurigakan masuk dan keluar. Nah, yang ketiga, mencegah perubahan sistem tanpa izin admin. Terus kemudian selanjutnya Linux. Dalam Linux itu ada beberapa. Yang pertama, enkripsi, komunikasi dan login aman. Kemudian autentikasi dengan password transkripsi. Terus firewall untuk memfilter, mengatur NAT dan mengontrol paket data. Terus yang terakhir ada Mac OS, memblokir akses jaringan yang tidak diinginkan, mencegah booting dan disk eksternal oleh orang lain. Yang terakhir, melindungi pengguna dari situs web penipuan. Nah, jadi begitu untuk contohnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi security dan protection. Nah, security dan protection dalam sistem operasi bertujuan untuk melindungi sistem dari ancaman dan mengatur hak akses agar proses, file, dan pengguna tidak saling mengganggu. Dengan mekanisme seperti access control, memory protection, dan file protection, sistem operasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan stabil, sehingga data tetap terjaga atau terlindungi dan sumber daya yang digunakan dapat sesuai dengan aturan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.